Kemudian namanya kasyaf wal ilham. Al-kasyaf dibukakan oleh Allah, tafsiran-tafsiran baru, ada ilham-ilham. Ini juga repot zaman sekarang. Contoh, ada sebuah solat yang dilakukan orang-orang Indonesia disebut dengan solat Rebu Wekasan. Itu solat dilakukan di akhir bulan Safar, hari Rebu. Menurut mereka itu hari banyak musibah. Makanya untuk bisa menghilangkan musibah tersebut, lakukanlah solat namanya solat tolak bala. Dari mana? Sebagian dai saya nonton di YouTube dia mengatakan ini seorang syekh dapat ilham. Ada guru dapat ilham. Kalau ente benarkan ya lakukan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Loh gimana? Ilham bikin syariat baru. Ini syariat salat Rebu Wekasan ini adalah bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Saya ulangi, bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Kenapa saya bilang kesyirikan? Karena itu tatoyur, menganggap hari Rabu hari sial itu adalah tatoyur. Dan kata Nabi, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu apa? Syirik. Apalagi Nabi mengatakan, la sofar, tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Dia bilang ada, di minggu terakhir. Hari Rabu, namanya hari sial. Supaya tidak terkena sial, kita bikin solat, namanya solat apa? Penolak bala. Ini solat bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Dalilnya, ilham. Akhirnya, mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Masih ada yang terakhir, sabar ya. Selain mereka memiliki metode yang aneh-aneh, mereka juga bikin metode-metode baru yang mereka jadikan usul pokok dalam agama mereka. Contohnya, orang-orang Rafidhah. Mereka menimbulkan suatu sumber hukum yang baru, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan sunnahnya para a'imah, para imam-imam mereka. Ini sangat berbahaya. Karena mereka menganggap imam mereka maksum. Imam mereka 12 orang semuanya maksum. Namanya kalau maksum enggak mungkin apa? Salah. Kalau enggak mungkin salah berarti seluruh perkataan perbuatannya adalah sumber hukum. Makanya kedudukan perkataan dan perbuatan imam mereka seperti hadis. Seperti hadis. Makanya kalau antum buka buku-buku mereka, Usulul Kafi, Biharul Anwar, ya buku-buku hadisnya orang-orang Syiah isinya hadis-hadis imam. Hadis-hadis apa? Imam. Kalau kita Ahlussunnah, orang Islam cuma dua, Al-Quran sama hadis Nabi. Tidak ada hadis Abu Bakar, tidak ada hadis apa? Umar, karena Abu Bakar dan Umar tidak maksum. Nah, mereka punya 12 imam, mereka anggap semuanya maksum. Makanya dalam buku-buku mereka bukan cuma hadis Nabi, hadis imam juga, kedudukannya sama dengan hadis Nabi. Dan ini sumber hukum yang baru. Paham? Saya berdebat dengan orang Syiah, saya pernah bilang, Anda punya sumber hukum yang ketiga. Apa itu? Al-Quran, hadis, hadis imam. Ini bahaya, enggak mungkin nyambung kita dengan Anda. Kalau kita mau nyambung, mau berdiskusi, kata Allah, fa in tanaza'tum faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sekarang harus ada tambahan yang ketiga, kembalikan kepada imam, repot. Ya. Nah, kalau kita sumber hukumnya beda, gimana kita mau nyambung? Saya punya A dan B, engkau punya A, B dan C, repot, enggak nyambung. Ini contoh mereka bikin sumber hukum yang baru. Jadi antum tidak bakalan nyambung dengan orang-orang Syiah. Contohnya juga falasifah al-batiniyah seperti Qaramito dan yang lainnya. Firqah batiniyah itu firqah apa? Yang memiliki tafsiran batin dan tafsiran apa? Zahir. Antum semua yang antum baca semua dalam buku tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, semua tafsir itu tafsir zahir. Mereka punya kaidah sendiri namanya tafsir apa? Batin. Nah, enggak nyambung, gimana? Antum berkata Syafi'i itu zahir. Berkata Hanafi, berkata Hambali itu semuanya apa? Zahir. Kita punya tafsir apa? Batin. Itu enggak bakalan nyambung, percuma. Seperti mereka menafsirkan Qaramito. Puasa artinya menahan. Menurut tafsir zahir, menahan makan dan minum. Menurut tafsir batin, menjaga rahasia. Haji menurut tafsir zahir, pergi ke Mekah, sana tawaf di Ka'bah, pergi ke Arafah dan selanjutnya. Kata mereka tafsir batinnya kami haji itu mengunjungi guru-guru kami. Kan enggak nyambung, repot. Antum enggak bakalan nyambung dengan orang yang punya kaidah seperti ini, ada tafsir zahir, ada tafsir batin ya. Makanya itu syariat, kita sudah hakikat. Hakikat apa? Enggak salat. Yang masih salat namanya apa? Syariat. Di tafsir zahir, kita tafsir apa? Batin. Kemudian namanya kasyaf wal ilham. Kasyaf dibukakan oleh Allah, tafsiran-tafsiran baru. Ada ilham-ilham, ini juga repot zaman sekarang. Contoh, ada sebuah solat yang dilakukan, orang-orang Indonesia disebut dengan solat Rebu Wekasan. Itu solat dilakukan di akhir bulan Safar,
Hari Rabu. Menurut mereka itu hari banyak musibah. Makanya untuk bisa menghilangkan musibah tersebut, lakukanlah solat namanya solat tolak bala. Dari mana? Sebagian dai saya nonton di YouTube dia mengatakan ini seorang syekh dapat ilham. Ada guru dapat ilham. Kalau ente benarkan ya lakukan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Loh gimana? Ilham bikin syariat baru. Ini syariat salat Rabu Wakasan ini adalah bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Saya ulangi, bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Kenapa saya bilang kesyirikan? Karena itu tatoyur, menganggap hari Rabu hari sial itu adalah tatoyur. Dan kata Nabi, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu apa? Syirik. Apalagi Nabi mengatakan, la sofar, tidak ada kesialan dalam bulan sofar. Dia bilang ada, di minggu terakhir. Hari Rabu, namanya hari sial. Supaya tidak terkena sial, kita bikin solat, namanya solat apa? Penolak bala. Ini solat bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Dalilnya ilham. Ilham. Repot. Ikhwan ya. Aneh-aneh orang sekarang ya. Nanti bilang ilham. Ada yang bilang bisa baca hati manusia. Subhanallah. Ada orang, dia bisa baca hati orang. Gimana baca hati orang? Nabi sih tidak tahu hati orang. Nabi tidak tahu ada orang munafik sebagai Nabi tidak tahu mereka. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna. Wa min ahlil madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain dalam surat At-Taubah. Kata Allah di sekelilingmu ada orang-orang munafik yang kau tahu dan ada yang kau tidak tahu wahai Muhammad. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi akan tahu semua mana munafik, mana bukan munafik. Nabi tidak isi hati manusia. Waktu Aisyah dituduh berzina, Nabi bingung istrinya berzina atau tidak. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi tahu, oh Aisyah enggak zina. Dia jujur. Nabi enggak tahu. Siapa yang kasih tahu Aisyah tidak berzina? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang sekarang, oh ini ada tahu isi hati manusia, dia tahu, repot. Dengan mimpi lagi, macam-macam lagi. Jadi ikhwan, ente sekarang bisa bedakan mana insyaallah mana pendalilan Ahlus-Sunnah, mana pendalilan bukan dari apa? Ahlus-Sunnah, maka seorang berusaha beragama dengan akidah yang benar, bertemu dengan Allah dengan dalil yang benar, bukan dengan metode pendalilan ahlul bidah. Demikian saja ya kajian kita. Ada yang bertanya kan? Banyak ya.